Wabarakatuh, saya Masyaro dengan NIM 2302 akan menjelaskan tentang jaringan dan sistem pada tubuh manusia. Pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan yang memiliki struktur yang sama, berfungsi bersama sebagai satu kesatuan yang spesifik. Jenis-jenis jaringan. Pertama, yaitu jaringan ikat, connective tissue. Jaringan ikat berfungsi mendukung jaringan lain dan mengikat struktur bersama-sama. Contoh jaring ikat, tulang, darah, dan jaringan getah bening. Fungsi dari jaringan ikat. 1. Membentuk kerangka untuk melindungi organ tubuh secara keseluruhan. 2. Menyimpan lemak. 3. Mengangkut zat. 4. Melindungi terhadap penyakit. 5. Membentuk perbaiki kerusakan jaringan. Jaringan ikat berada di seluruh tubuh dan dicirikan dengan matriks antar sel yang melimpah, namun sel yang relatif sedikit. Jenis sel yang ada di jaringan ikat, fibroblas, makrofag, dan sel mas. Jenis-jenis jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, jaringan ikat fibrosa padat, jaringan ikat elastis, tulang rawan, jaringan osseus atau tulang, darah. Kedua, jaringan epitel. Epithelial tissue. Jaringan epitel adalah jenis jaringan pada manusia yang melapisi semua permukaan internal dan eksternal tubuh termasuk rongga tubuh dan organ berongga, serta merupakan jaringan utama di kelenjar. Jaringan epitel tersusun atas sel-sel epitel. Sel-sel ini dapat memiliki bentuk yang berbeda dan berbentuk dalam satu lapisan atau beberapa lapisan tergantung letak dan fungsinya di dalam tubuh. Sel epitel dapat berbentuk squamousa, kuboid, atau kolomnar. Jaringan epitel memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh yang dapat berbeda berdasarkan lokasinya. Jaringan epitel dapat memiliki satu atau kombinasi dari beberapa fungsi berikut. Perlindungan. Jaringan epitel dapat berfungsi melindungi beberapa aspek di dalam tubuh, misalnya kulit yang berfungsi melindungi jaringan lebih dalam seperti jaring otot, pembuluh darah, dan organ dalam. Sekresi. Jaringan epitel di kelenjar dapat melepaskan enzim, hormon, dan cairan. Penyerapan. Lapisan epitel organ dalam seperti hati dan paru-paru dapat memungkinkan penyerapan zat tertentu. Ekskresi. Jaring epitel di ginjal membantu mengeluarkan limbah dan jaring epitel di kelenjar keringat membantu mengeluarkan keringat. Filtrasi. Epitel saluran pernafasan yang menyaring kotoran dan partikel serta membersihkan udara dihirup. Sementara jaring epitel di ginjal menyaring darah. Difusi. Sel epitel squamosa sederhana membentuk membran yang memungkinkan difusi molekul atau partikel untuk melewatinya. Penerima sensorik. Ujung saraf sensorik yang tertanam di jaring epitel memungkinkan tubuh menerima rangsangan sensorik dari luar. Ketiga, jaringan otot muskuler tisu tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan khusus untuk memendek atau berkontraksi sehingga bisa membantu pergerakan bagian-bagian tubuh. Jaring ini sangat seluler dan disuplai oleh pembuluh darah. Jaringan otot juga berfungsi untuk membantu memompa darah dan mendorong makanan melalui saluran cerna. Sel-sel pada jaringan otot berbentuk panjang dan ramping sehingga kadang-kadang disebut sebagai serat otot. Biasanya, jaringan otot tersusun dalam lapis yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Pada jaring otot terdapat protein kontraktil yang disebut aktin dan miosin yang memungkinkan mereka untuk berkontraksi. Jaringan otot dapat dikategorikan menjadi jaringan otot kerangka. Ini adalah otot lurik yang berfungsi menggerakkan kerangka. Serabut otot rangka berbentuk silindris, berinti banyak, lurik, dan berkontraksi di bawah kendali. Jaringan otot polos.
Sel otot polos berbentuk gelondong memiliki nukleus tunggal yang terletak di tengah dan tidak memiliki serat-serat lurik. Mereka disebut otot tak sadar, memindahkan makanan melalui saluran pencernaan. Jaringan otot jantung. Sel otot jantung memiliki serat bercabang dan nukleus. Diskusi interaksi kontraksi pada jaringan otot jantung tidak berada di bawah kendali secara otomatis. 4. Jaringan saraf. Nervous tissue. Jaringan saraf ditemukan di otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Jaringan ini bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengendalikan banyak aktivitas tubuh, termasuk merangsang kontraksi otot, menciptakan kesadaran lingkungan, memainkan peran utama dalam emosi, memori, dan penalaran. Untuk mencapai tujuan, sel-sel dalam jaringan saraf harus dapat berkomunikasi satu sama lain melalui impuls saraf listrik. Sel-sel yang menghasilkan dan menghantarkan impuls tersebut disebut dengan neuron atau sel saraf. Ada 3 bagian utama pada sel saraf meliputi dendrit, perpanjangan atau proses dari sitoplasma yang membawa impuls ke badan sel. Badan sel, bagian utama sel yang menjalankan fungsi umum. Akson, perpanjangan atau proses yang membawa impuls menjauh dari badan sel. Di jaringan saraf juga terdapat sel yang tidak mengirimkan impuls yang disebut sel gila atau sel neurogila. Di jaringan saraf juga terdapat sel yang tidak mengirimkan impuls. Meskipun tidak mengirimkan impuls, sel gila mendukung aktivitas neuron dengan mengikat neuron bersama-sama dengan mengisolasi neuron. Beberapa sel gila bersifat fagostik dan dapat melindungi terhadap invasi bakteri, sementara yang lain menyediakan nutrisi dengan mengikat pembuluh darah ke neuron. Sekarang masuk ke sistem tubuh manusia. Sistem organ atau sistem tubuh manusia adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan satu atau lebih fungsi dalam tubuh. Ada 11 sistem organ pada tubuh manusia, dan masing-masing berkontribusi dengan cara sendiri untuk anatomi dan fisiologi tubuh, antara lain 1. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Ini juga membawa pergi karbon dioksida dan produk limbah lainnya. Contohnya ketika orang berbicara tentang sistem organ ini, mereka biasanya berbicara tentang sistem kardiovaskular yang meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. 2. Sistem limfatik. Bukan cuma jantung dan pembuluh darah yang mengedarkan cairan ke seluruh tubuh. Sistem limfatik ini mengedarkan getah bening yang merupakan cairan dengan menggunakan pembuluh getah bening, kelenjar getah bening, saluran getah bening, berbagai kelenjar lainnya. Sistem limfatik ini merupakan sistem drainase dalam tubuh yang membawa cairan berlebih, protein, lemak, dan bakteri, dan substansi lainnya dari sel yang lokasi antar sel untuk kemudian disaring, dikeluarkan, dan daur ulang. 3. Sistem pernafasan. Sistem jaringan di dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk berfungsi dengan baik. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka disinilah letak pentingnya sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari saluran udara, pembuluh darah, paru-paru, dan otot pernafasan. Selain mengedarkan oksigen, sistem ini pun akan menyingkirkan gas sampah hasil pernafasan. 4. Sistem integumen. Kulit merupakan sistem integumen atau yang melapisi tubuh manusia. Sistem ini terdiri dari kelenjar keringat, rambut, dan berbagai saraf. 5. Sistem endokrin. Bagian dari anatomi tubuh manusia ini terdiri dari seluruh kelenjar yang menghasilkan hormon ke dalam aliran darah. Fungsi dari sistem endokrin adalah mengatur metabolisme dan penggunaan hasil dari makanan yang dicerna tubuh.
6. Sistem pencernaan. Sistem makanan yang masuk ke tubuh akan diproses oleh sistem pencernaan. Tujuannya adalah untuk mengekstraksi nutrisi yang terkandung dari setiap makanan yang masuk. Proses ini terjadi di sistem organ yang mirip dengan selang, termasuk kerongkongan, lambung, dan usus. 7. Sistem urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, buli-buli, dan uretera. Fungsi dari bagian anatomi tubuh manusia ini adalah menyaring darah dan menyingkirkan racun dan sampah dari jaringan tubuh. Pembuangan jaringan berlebih melalui sistem ini juga membantu untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh. 7. Sistem urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, buli-buli, dan utera. Fungsi dari sistem anatomi tubuh manusia ini adalah menyaring darah dan menyingkirkan racun sampah dari jaringan tubuh. Pembuangan jaringan berlebih melalui sistem yang juga membantu untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh. Delapan. Sistem rangka. Anatomi tubuh manusia terdiri dari tulang, tulang rawan, tendon, dan ligamen. Sistem rangka ini memberikan dasar atas susunan tubuh manusia, struktur, perlindungan, dan membantu pergerakan tubuh. Ada sekitar 206 tulang di dalam tubuh manusia yang berfungsi juga untuk menghasilkan darah, menyimpan mineral penting, dan melepaskan hormon yang diperlukan oleh tubuh. 9. Sistem otot. Anatomi manusia yang satu ini merupakan perlengkapan dari sistem rangka, karena sistem otot ini berfungsi untuk menggerakkan rangka serta menjaga postur tubuh. Sistem otot terdiri dari seluruh otot yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem ini juga berfungsi untuk menghasilkan panas melalui metabolisme sel otot. Ada 3 jenis jaringan otot, yaitu pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang, kedua otot polos yang membuat organ berongga, saluran pernafasan dan pembuluh darah, ketiga otot jantung. 10. Sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk merasakan, memahami, dan merespon kondisi yang ada di sekeliling tubuh. Sistem dalam anatomi tubuh manusia ini juga menggerakkan fungsi fisiologi tubuh seperti pernafasan, pencernaan. 11. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan bagian anatomi tubuh manusia yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pria dan wanita. Tujuan dari sistem yang satu ini jelas, untuk memproduksi dan menghasilkan keturunan. Pada pria, sistem reproduksi terdiri dari penis dan testis, sementara wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium. 12. Sistem imun. Sistem ini unik karena untuk berfungsi dengan baik, sistem imun harus meminjam organ dari sistem yang lain. Organ utama sistem imun adalah kelenjar getah bening, sumsum tulang, timus, limpa, kelenjar gondok, amandel, kulit. Karena perpaduan organ dari sistem yang bervariasi, maka sistem imun ini dinobatkan sebagai sistem yang paling rumit di antara yang lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan tentang sistem dan jaringan tubuh pada tubuh manusia. Lebih dan kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.